Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Gali Kuping Purba dari Prodi Manajemen kelas MJ105. Mata kuliah ICT Literasi akan mencoba memaparkan eh, mengenai kesadaran pegawai terhadap privasi data di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk penyelesaian ujian tengah semester saya. Baik, sebenarnya paparan ini merupakan perpanjangan dari tugas yang telah saya submit sebelumnya dan sini latar belakang dari mengapa saya ambil kesadaran mengenai privacy data dan data data wajib pajak mengingat sebenarnya di tempat saya bekerja yaitu Direktur Jenderal Pajak sistem perpajakan sudah terdigitalisasi sudah hampir semua administrasi administrasi sudah terdigitalisasi. Apalagi sekarang pajak itu sudah berpindah ke Cortex, di mana Cortex itu semua data wajib pajak, data data petugas pajak yang menangani WP tersebut sudah tahu gitu. Jadi sebenarnya data ini sifatnya ya krusial. Kalau misalnya tidak di handle dengan baik ataupun dia kurang paham terhadap bagaimana sih cara menangani data ini supaya supaya dia tidak tersebar luas ke pihak eksternal, makanya perlu adanya pelatihan mengenai pemahaman terhadap data tersebut. Oke, jadi yang menjadi rumusan masalah ada tiga, yaitu bagaimana tingkat kesadaran pegawai DJP terhadap privasi dan perlindungan data wajib pajak. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kesadaran pegawai terkait privasi data. Yang ketiga ialah strategi apa yang dapat diterapkan DJP untuk meningkatkan budaya privasi data di lingkungan organisasi. Kita masuk yang pertama, tingkat kesadaran terhadap privasi dan perlindungan data wajib pajak. Jadi berdasarkan yang saya sendiri alami di kantor saya, perlindungan terhadap privacy pegawai itu sendiri dan juga terhadap data wajib pajak itu cukup tinggi mengingat tidak tidak WP tidak boleh masuk ke ruangan kerja bahkan hanya untuk melihat tunggakan pajaknya. Jadi kalau WP itu mau berkonsultasi ataupun mau melihat membayar tunggakan pajaknya, WP itu hanya boleh masuk sampai ruang konsultasi ataupun ruang tertentu. Mengapa demikian? Karena takutnya ada niat buruk dari wajib pajak untuk mencoba merekam ataupun memfoto ataupun ya mencoba untuk menyebarluaskan mengambil data untuk kepentingan disebarluaskan ke pihak eksternal. Berdasarkan artikel pada www.pajak.go.id, DJP sebenarnya sudah banyak melaksanakan langkah-langkah efektif. Mengingat yang pertama sebenarnya dari awal pegawai DJP itu mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan. Jadi misalkan eh, saya ini jabatannya sebagai account representatif atau petugas pajak yang menangani wajib pajak, misalnya Unilever. Saya tidak boleh menyebarluaskan data mengenai Unilever itu bahkan ke keluarga saya, misalkan istri saya juga pegawai pajak itu tidak boleh karena itu menjadi rahasia jabatan bagi saya sendiri. Cara-cara lain ditempuh oleh DJP dalam menjaga keamanan data, yaitu menciptakan basis jaringan yang terbatas dan tidak bisa dibuka sembarang kepada publik. Biasanya i- ada itu kalau dalam basis data itu sifatnya privacy, tidak semua pegawai bisa mengakses. Langkah efektif lainnya juga menjalin kerjasama dengan sejumlah stakeholder, jadi APH, atau memuktairkan protokol pengamanan data wajib pajak secara menyeluruh, sehingga data-data milik wajib pajak ini tidak akan bisa diretas. Oke, yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran pegawai terhadap privacy data? Faktor yang mempengaruhi privacy data.
Kesadaran privasi data pegawai itu ada faktor internal, eksternal, dan situasional. Kita mulai dari faktor internal individu pegawai. Yang pertama ada tingkat pendidikan dan pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan dan pengetahuan tentang keamanan cyber, semakin sadar juga pegawai akan perlindungan data. Yang kedua, pengalaman digital dan persepsi risiko. Pengalaman langsung dengan kebocoran data atau ancaman cyber juga akan meningkatkan kewaspadaan ya. Jadi kalau misalnya dia udah pernah terlibat, misalnya dia dalam di komputernya rupanya datanya bocor, itu kemungkinan pasti dia akan aware, selanjutnya akan aware atau was-was apabila misalnya ada seseorang ataupun wajib pajak yang mendekat atau mencoba mengakses komputernya. Yang ketiga ialah budaya personal, sikap pribadi terhadap privacy. Apakah cenderung peduli atau kurang peduli? Yang keempat ialah penggunaan teknologi yang bijak. Biasanya itu terkait penggunaan smartphone masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya faktor eksternal organisasi dan lingkungan. Yang pertama ialah pelatihan dan edukasi perusahaan. Kurangnya pelatihan keamanan cyber membuat pegawai rentan terhadap phishing dan social engineering. Yang kedua, kebijakan privacy data di mana di sini ialah adanya kebijakan yang jelas tentang hak, kewajiban dan SOP penanganan data pribadi pegawai. Sangat mempengaruhi kepatuhan. Jadi kalau di Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu sudah ada ya, ya Bu, bagaimana SOP mengenai cara menangani data ya Pak. Bu. Bahkan sering sering sekali dilaksanakan IHT ataupun e-learning mengenai kesadaran data pribadi. Oke, selanjutnya ialah budaya keamanan organisasi. Jika perlindungan data bukan prioritas, kesadaran pegawai akan rendah. Yang keempat, kompleksitas teknologi. Teknologi yang rumit membuat pegawai kesulitan mengikuti perlindungan data yang baik. Yang kelima, ancaman cyber. Tingginya risiko serangan cyber, phishing atau malware, mendorong kesadaran, tetapi juga bisa membuat frustasi jika tidak ada dukungan. Ada juga faktor situasional dan organisasional. Yang pertama, tata kelola keamanan, di mana apabila kualitas manajemen keamanan informasi di instansi atau perusahaan. Misalnya, apabila tata kualitas manajemen keamanan informasi di instansi atau perusahaan tersebut buruk, ya itulah yang memudahkan data yang dikelola oleh perusahaan tersebut akan mudah bocor. Kedua, kepatuhan regulasi, maksudnya di sini dorongan untuk patuh pada aturan seperti GDPR, General Data Protection Regulation atau Undang-Undang Privasi Lokal. Yang masuk yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan DJP untuk meningkatkan budaya privasi data di lingkungan organisasi Direktorat Jenderal Pajak? Adapun di sini sudah saya ringkas menjadi 5. Yang pertama ialah peningkatan kesadaran dan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkala, itu baik bisa melalui e-learning ataupun sosialisasi. Kalau di kantor saya sendiri itu banyak setiap semester tuh bakal ada dilaksanakan IHT atau in-house training, semacam sosialisasi internal pada pegawai bagaimana menangani privacy data ini dan menjaga supaya data data wajib pajak tidak disebarluaskan dan supaya juga tidak terkena phishing dan atau malware di komputer masing-masing. Yang kedua, penguatan kebijakan dan prosedur melalui implementasi clean desk policy dan kebijakan akses data ketat. Ini udah jelas ya. Kalau akses data ketat, jadi yang berarti tidak semua data bisa diakses seluruh pegawai gitu. Misalkan data ini hanya boleh diakses kepala kantor, berarti tidak boleh diakses oleh pelaksana maupun kepala seksi. Index polisi di sini maksudnya kebijakan membersihkan komputer agar pembersihan komputer ini dalam artian bukan mejanya yang bersih, tapi supaya komputer ini tidak diganggu oleh pihak luar ataupun bahkan rekan kerja sendiri. Jadi komputer kita itu privasi komputer kita hanya hanya kita sendiri yang boleh tahu. Oke, selanjutnya struktur dan pengawasan melalui pemantauan berlapis oleh atasan langsung.
dan unit keamanan informasi secara priori terhadap pasien dan pengarsip data. Ini biasanya kalau di kantor kami dilakukan oleh unit kepatuhan internal yang mengecek isi dari masing-masing komputer pegawai apabila telah disetujui oleh kepala kantor. Yang keempat, kerjasama dan teknologi melalui kolaborasi eksternal dengan APH atau aparat penegak hukum ataupun pakar keamanan cyber maupun berinvestasi di pengadaan keamanan cyber yang andal. Ini contohnya seperti Cortex ya. Cortex itu kan sebenarnya tujuannya untuk mempermudah administrasi perpajakan. Jadi dalam pengadaan Cortex itu sebenarnya sudah eh, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten di luar negeri. Jadi diharapkan dengan adanya Cortex ini, data wajib pajak juga terenkripsi secara ketat dan tidak mudah bocor. Data wajib pajak juga dapat dipermudah dalam mengakses layanan perpajakan. Yang kelima dan terakhir ialah penguatan budaya organisasi melalui membangun budaya di mana kerahasiaan data adalah tanggung jawab sendiri. Ini jelas ya. Bahkan di kantor kami, malah kantor tuh sering mengatakan bahwasanya setiap data yang ada dalam komputer Anda merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Apabila ada yang bocor, maka itu menjadi kesalahan masing-masing. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada yang kurang, baik materi maupun penjelasan, saya mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.